Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat pena yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah, inayah serta izin dari Allah Jualla sehingga akhirnya alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan kita dalam pelatihan menulis di pertemuan yang kedua ya, dengan harapan kita mudah-mudahan melalui pembahasan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini akan bisa memberikan inspirasi, akan bisa memberikan semangat untuk kita untuk kemudian kita bisa berkarya di dalam tulisan-tulisan yang ada. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat-sahabat yang berbahagia, hari Ahad yang lalu kita udah membahas tentang bagaimana kita menentukan ide dan tema ya yang luar biasa disampaikan oleh Kak Sela, dan alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi semangat lagi untuk kita bisa mulai menentukan ide-ide dan tema-tema apa saja yang akan menjadi tulisan dari teman-teman yang ada. Dan pada kesempatan hari ini pembahasannya adalah terkait dengan editing dasar di dalam penulisan-penulisan yang ada. Gitu Mbak Sela, Kak Sela ya? Ini ya, self editing. Iya betul. Ya, jadi pada kesempatan hari ini, alhamdulillah narasumber kita Kak Sela udah datang, ya, udah hadir di sekitar kita, sudah hadir di Google Meeting ini dan mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau bisa memberikan semangat, memberikan inspirasi dari seluruh apa yang bisa beliau berikan kepada kita semua. Dan mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Sela, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz ya yang sudah memberikan saya kembali kesempatan ya untuk di sini ya, kesempatan kembali. Aduh, belibet untuk mengisi materi ya di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya dalam mengaplikasikannya di karya teman-teman ya. Gitu. Gimana teman-teman kemarin yang ini udah pada membuat karya gitu, udah menciptakan sebuah tulisan? Iya, alhamdulillah ada beberapa teman-teman sih yang udah diskusi Kak Sela, gitu. Dan ya tinggal eksekusinya nih. Ya. Itu cuma mereka masih belum berani, masih malu-malu aja deh. Tapi sudah ada banyak teman-teman yang memang udah bisa menentukan judul buku dan tema-tema yang akan mereka tulis insyaallah. Siap. Soalnya ini kan materi yang akan disampaikan ini mengenai self editing ya atau swasunting ya. Apa yang saya sampaikan di sini tidak akan bisa dilakukan apabila karyanya belum ada. Apa yang mau diedit ya kalau karyanya belum jadi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, waktunya diberikan keluangan waktu untuk bisa membuat karya tersebut ya. Jadi ilmu yang didapatkan bisa langsung diaplikasikan ya. Saya di sini mau membahas tentang swasunting. Swasunting itu adalah proses di mana seorang penulis meninjau, memperbaiki tulisannya sendiri. Jadi sebelum diserahkan kepada editor profesional dalam bentuk draft, kita perbaiki sendiri, gitu ya. Perbaiki setelah selesai menulis kita perbaiki gitu. Nah, proses ini penting, sangat penting ini, karena ada beberapa alasan mengapa proses self editing atau swasunting ini penting. Salah satunya adalah bisa meningkatkan kualitas tulisan kita ya. Dengan self editing, kita sebagai penulis itu mampu memperbaiki struktur kalimat, ejaan, tanda baca, tata bahasa, typo gitu kan, dan bisa membuat tulisan yang kita buat ini enak dibaca, lebih jelas, profesional, sehingga saat kita memberikan
atau mengajukan naskah kita itu kepada editor atau kepada penerbit, kita lebih percaya diri gitu ya, karena sudah diperbaiki, tidak berantakan. Lalu membantu menyampaikan pesan dengan tepat. Proses penyuntingan ini ya, penyuntingan sendiri ini memungkinkan penulis memastikan bahwa ide atau pesan yang ingin disampaikan benar-benar tersampaikan tanpa membingungkan pembaca. Jadi kadang-kadang kita bablas aja nulis, tahu-tahu apa yang kita tulis sebelumnya, ide dan tema itu yang sudah kita rancang itu, melenceng gitu kan. Nah, proses swasunting ini bisa membantu kita untuk memperbaiki atau mengembalikan kita kepada jalan yang udah kita tentukan, tema yang udah kita tentukan di awal ya. Lalu mengasah keterampilan menulis. Nah, melalui proses swasunting ini, keterampilan kita menulis itu semakin meningkat. Jadi kita mampu belajar mengenai kesalahan-kesalahan dasar dan umum ya dalam tulisan secara bertahap sehingga menghindari kesalahan yang sama di tulisan yang akan datang gitu. Jadi karena kita sudah tahu oh ini salah, jadi di tulisan yang akan datang kita sudah tidak salah lagi gitu. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri ya, menyadari bahwa tulisan kita telah melalui proses revisi, membuat penulis lebih percaya diri dalam mengirimkan karya ini ke penerbit, baik itu penerbit indie ataupun penerbit mayor ya, ataupun juga kita bisa mengirimkan naskah tersebut ke lomba-lomba. Sekarang ini banyak platform online ya yang mengadakan lomba ya, baik itu tulisan fiksi maupun non fiksi ya, lomba. Nah, kita lebih percaya diri ini ya untuk mempublikasikannya sendiri gitu. Jadi percaya diri untuk mengirimkan ke penerbit atau ikut lomba atau mempublikasikan sendiri di halaman blog sendiri misalnya, ataupun di media sosial kita, ataupun di platform online yang kita punya gitu ya. Nah, agar kita bisa mengedit dengan benar, bagaimana caranya? Nah, penulis itu harus memiliki bekal ya, harus memiliki bekal. Apa saja bekalnya? Salah satunya adalah menguasai pedoman yang digunakan untuk ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, saat ini pedoman yang digunakan untuk ejaan bahasa Indonesia itu balik lagi ke EYD ya. Kemarin sempat PUEBI, sekarang udah balik lagi ke EYD versi edisi kelima ya. Edisi kelima ini menggantikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang digunakan sejak 2015, berlaku tahun 2022 apa 2023 ini? 2022 ya, EYD edisi 5 ini mulai berlaku lagi tahun 2022 ya. Nah, teman-teman mau dapetin ini EYD ini di mana buat panduan, teman-teman bisa mengunduhnya di situs ejaan Kemendikbud ya, di situs lamannya itu Kemendikbud, bisa dicari langsung di Google ya, atau ada banyak dokumen PDF resmi di berbagai ini apa, di badan bahasa ada, atau ada aplikasi juga yang bisa kita unduh di Play Store, EYD 5 tulisannya itu EYD 5. Cuma yang EYD 5 ini tidak begitu lengkap, tidak selengkap yang dituliskan di PDF atau di laman Kemendikbud tadi. Gitu ya. Itu untuk pedoman kita, untuk bekal kita dalam proses menyunting naskah. Selain EYD tadi, EYD edisi 5 yang menggantikan PUEBI, kita juga harus menguasai KBBI. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga Thesaurus ya, Thesaurus Indonesia untuk sinonim ya gitu. Jadi kita bisa buka-buka itu bisa kita dapatkan di Play Store, semuanya ada di Play Store. KBBI ada, Thesaurus juga ada. Tadi yang EYD versi kelima juga ada, cuma itu tidak selengkap yang ada di
PDF yang tadi ya, saya tidak punya PDF-nya ini karena ini ya, pakai itu. Nah, tahapan-tahapan yang bisa diikuti, kalau sebentar. Yang bisa diikuti untuk melakukan self editing. Jadi kalau mau melakukan self editing itu apa saja sih tahapannya yang harus kita ikuti? Yang pertama, kita harus memiliki jeda setelah menulis draft pertama. Jadi jangan sekarang nulis udah dapat 1 bab atau 2 bab lalu kita sunting, itu jangan. Kita nggak bakalan dapat apa-apa kalau begitu. Jadi kita harus menyimpannya dulu, diendapkan. Kami itu nyebutnya suka diendapkan ya. Jadi draft pertama itu diberikan jeda waktu, itu terserah mau berapa jam, sehari, 2 hari, atau beberapa hari, tapi jangan bablas sampai lupa gitu ya. Jangan bablas. Biasanya saya suka dibiarkan 1 atau 2 hari sambil saya nulis yang lain gitu kan. Jadi misalnya nulis bab 1, lanjut ke bab 2, bab 1 diendapkan. Nanti bab 2 diendapkan, saya balik lagi ke bab 1 untuk self editing gitu ya. Untuk melakukan ini ya. Nah, setelah diendapkan barulah kita bisa menemukan di mana titik kesalahan tersebut ya. Kadang-kadang oh iya benar. Habis nulis itu kita nggak tahu ini ada typo. Udah ditulis berkali-kali, udah dibaca ini benar, kita ngerasa benar, tapi setelah diendapkan itu si kesalahan-kesalahan itu muncul dengan sendirinya. Mulai dari typo, ejaan yang salah, ejaan yang tidak baku gitu kan. Kita harus berpatokan pada itu ya. Lalu kita harus membaca keras-keras. Itu nomor 1 tadi jeda menulis. Sekarang nomor 2 baca keras-keras. Kalau nggak pede baca keras-keras, teman-teman bisa menggunakan text to speech ya. Ada aplikasi itu kan. Membaca tulisan dengan suara keras akan membantu kamu menemukan kalimat-kalimat yang canggung. Aneh kan? Oh iya ini salah. Oh iya ini kok nggak enak dibacanya gitu. Jadi kita baca keras-keras. Repetisi yang tidak disengaja atau alur yang tidak logis itu nanti bakalan ketemu. Telinga kita bisa lebih peka menangkap hal-hal yang terlewat oleh mata. Jadi telinga bisa lebih peka menangkap hal-hal yang terlewat oleh mata, lebih tahu ini enak apa enggak gitu kan, bahasanya bagus apa enggak, susunan kalimatnya bagus apa enggak. Nah, kalau misalnya nggak pede nih bicara atau malu di rumah takut ketahuan siapa, boleh tuh pakai fitur text to speech tadi ya, di komputer ada kan ya, itu di laptop udah ada fiturnya, jadi tinggal langsung di drag aja langsung di ini nanti ada. Nah, nomor 3-nya kita harus fokus pada struktur dan alur. Pada tahap awal editing, fokuslah pada gambaran besar atau makro, pertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, kesesuaian tujuan. Nah, jadi kita harus pikirkan nih, tujuan kita menulis, tujuan awal kita, apa yang ingin kita sampaikan, dengan hasil tulisan yang sudah kita buat itu, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi itu bisa kita pertimbangkan. Jadi, oh ini belum sesuai, saya kan maunya begini, tapi ini kok jadinya begini. Kadang memang dalam prosesnya menulis itu begitu. Pengennya ke Bandung, tapi kok belok ke mana gitu kan. Begitu, jadi kita harus ini ya, ini tahap editing itu bisa menentukan itu kesalahan itu, penyimpangan-penyimpangan dari tema, ataupun tujuan kita ya. Tujuan kita, pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan apa, kita ingin memberikan pelajaran ini tapi ternyata bukan. Nah, jadi kita bisa mengubahnya lagi setelah dengan proses self editing ini ya. Nah, lalu struktur kalimat ya. Apakah tulisan kita ini memiliki pendahuluan, isi, penutup yang jelas dan juga logis? Apakah setiap paragraf memiliki ide utama yang juga jelas atau malah bertele-tele gitu, atau malah sesuatu yang seharusnya nggak disampaikan di situ, malah buang-buang penghamburan kata ya, menghambur-hamburkan kata. Lalu alur ya,
apakah transisi paragraf, antar idenya ini mulus? Apakah ada bagian yang terasa melompat atau tidak nyambung? Apakah ada miss dari setiap paragrafnya gitu kan? Ini bisa kita lakukan setelah diendapkan, itu ketahuan, baru kita bisa edit lagi ya. Lalu kelengkapan apa aja informasi penting yang kurang. Misalnya kita ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana cara mendidik anak dengan benar, tapi justru pada praktiknya pesan yang ingin kita sampaikan itu justru terlewat, nggak ada. Nah, ini bisa kita temukan melalui proses swasunting ini ya. Jadi kita bisa langsung perbaiki dan dilengkapi. Ya, itu tadi nomor 3 ya, fokus pada struktur dan alur. Sekarang yang nomor 4, memperbaiki kejelasan dan kepadatan kalimat. Setelah struktur dan alur terasa solid, beralihlah pada level kalimat dan paragraf. Nah, teman-teman juga untuk panduannya ini ada di EYD ya, untuk paragraf, tanda baca seperti itu kan. Nah, kejelasannya apakah setiap kalimat yang teman-teman tulis itu mudah dipahami atau tidak, apakah ada kalimat ambigu yang bertele-tele, ataupun apakah kita harus menghapus kata-kata yang tidak perlu, frasa-frasa yang nggak seharusnya ada gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa mempertimbangkan memecah kalimat yang terlalu panjang. Jadi dalam satu kalimat itu seharusnya ada berapa kata, tapi kita malah bablas. Jadi kalau misalnya dibaca nggak bisa napas itu kan, terus aja dibaca, nggak ada tanda baca, nggak ada apa gitu kan. Nah, jadi kita bisa dengan proses swasunting ini kita bisa menemukan itu, lalu mengeditnya, memperbaikinya ya. Nah, lalu yang terakhir ada 2 lagi ya, 2 poin lagi, pilihan kata. Kata-kata yang tepat maknanya ya, hindari klise dan penggunaan kata-kata yang berlebihan, atau misalnya teman-teman ingin bagus, terlalu puitis juga enggak bagus kan gitu. Kita juga harus memberikan penjelasan di situ kan harus apa gitu, tapi kita ingin menyampaikan dengan puitis biar keren gitu itu kan nggak bagus sebetulnya. Jadi kita harus menyesuaikan gaya bahasa agar bagus gitu ya. Itu untuk memperbaiki kejelasan dan kepadatan kalimat dan juga gaya bahasa. Kita harus memiliki gaya bahasa sendiri, jangan sampai apa yang kita tulis itu gaya bahasanya sama kayak orang gitu kan. Nah, dalam proses swasunting ini kita bisa menentukan gaya bahasa, oh ini tidak sesuai dengan gaya bahasa yang biasa aku tulis gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman ini ya tentukan melalui swasunting. Lalu nomor 5-nya, nah nomor 5 ini penting, memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Pasti ya untuk dasarnya udah tahu lah penempatan titik, koma, tanda baca, tanda seru, bagaimana penggunaannya ya. Bagaimana penggunaannya, itu semua ada lengkap di panduan tadi, EYD edisi kelima. Itu semua sudah tertulis di situ ya teman-teman, jangan lupa jangan bosan untuk terus membuka itu ya. Jadi karena itu panduan kita, peta kita untuk menulis agar tulisan kita bisa dibaca dengan baik ya. Nah, jangan sungkan juga untuk setiap menulis itu membuka atau bertanya-tanya kepada orang yang sudah teman-teman yang sudah lebih paham misalnya ya, apakah ini sudah benar atau tidak gitu kan, untuk penggunaan koma, titik seperti itu ya, itu kan dasar banget ya, ada semua lengkap di EYD tadi. Lalu untuk menangkap kesalahan atau ejaan tanda baca yang terlewat ya, coba baca tulisan dari akhir ke awal. Ini membantu otakmu untuk fokus pada setiap kata secara individu, bukan pada makna kalimat secara keseluruhan, sehingga kesalahan kecil mudah terlihat. Jadi kita bacanya dibaca mundur untuk menentukan kesalahan ejaan ya. Jadi apakah baca mundur itu enak enggak gitu? Ejaan-ejaan yang salah itu bakal ketahuan gitu ya. Nah, lalu opsi terakhirnya kita bisa
meminta pendapat orang lain atau minta pada orang lain untuk membaca hasil karya kita. Ini adalah salah satu opsi yang direkomendasikan. Sebentar ya. Jadi setelah semua tahapan self-edit ini kita lakukan, sangat disarankan untuk meminta orang lain untuk membaca tulisanmu. Perspektif baru seringkali dapat menemukan kesalahan atau area yang perlu perbaikan dan tidak kita sadari ya, meminta mereka untuk memberikan umpan balik yang jujur, baik dari segi konten penjelasan. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini secara sistematis, kamu dapat meningkatkan kualitas tulisanmu secara signifikan. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai self-editing. Yang pertama tadi, mengapa self-editing penting. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan self-editing ya, agar mudah gitu kita lakukan sebagai penulis, terutama penulis pemula ya. Nah, selain itu kita juga harus memiliki pengetahuan yang luas ya. Kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Sebentar. Kita harus memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kepekaan bahasa, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, ya jangan sampai ada hal itu dan ada kesalahan ini ya. Nah tadi kan kita sebagai penulis yang mau memulai untuk swasunting, kita harus memiliki kepekaan bahasa. Kepekaan bahasa ini erat kaitannya dengan penguasaan tata bahasa tadi ya. Menyunting harus tahu kalimat atau pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu kata yang tidak kasar, bisa diterima oleh masyarakat dan tidak memancing keributan pembaca. Ya begitu. Jadi apa sih kan kita tujuan menulis itu untuk menebarkan kebaikan ya, untuk menebarkan kebaikan. Jadi kita tidak boleh membuat tulisan yang kontroversi lah istilahnya ya. Nah di sini termasuk pemilihan kata yang sesuai dengan sasaran atau sasaran pembaca buku kita, pembaca naskah kita. Jadi sasarannya untuk siapa, umurnya berapa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan gaya bahasa tersebut. Nah, kita sebagai penulis harus mampu memiliki dan menguasai kepekaan bahasa tersebut agar agar proses dalam penyuntingan itu lancar ya gitu ya. Lalu yang tadi memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi ya. Nah, jangan sampai tulisan kita ini mengandung unsur sara ya dan pornografi karena dapat menyebabkan buku kita ini dilarang terbit. Selain itu kan kita juga dapat ini ya dosa jariah dengan hal-hal yang gitu. Jadi itu swasunting membantu kita untuk menemukan hal-hal yang tidak sengaja kita masukkan. Terkait sara ini juga nanti kalau misalnya kita ingin menerbitkan buku tersebut, pasti bakal hal pertama yang ini sama editor ya, didiskusikan dengan editor itu hal yang berkaitan dengan sara maupun pornografi, pornoliterasi, apalagi kalau misalnya penerbit yang berbasis agama ya gitu. Jadi tentunya kita harus itu ya, harus selektif dalam membuat sebuah karya gitu. Lalu dan hal yang harus kita miliki selanjutnya adalah ketelitian dan kesabaran. Kita ini nggak boleh gerasak gerusuk gitu. Jadi setiap menghasilkan sebuah karya kita endapkan kan tadi, lalu kita sunting perlahan-lahan. Tidak boleh
gerasa-gerusu, tidak boleh kita memang dikejar target, tapi jangan sampai target kita itu membuat kita abai gitu ya. Jadi banyak yang terlewat. Nah, kalau kita teliti dan sabar, kita tidak harus memeriksanya berkali-kali karena sekali periksa juga sudah ketemu nanti ya. Kita sebagai penulis juga harus bisa menjadi seorang editor ya untuk diri sendiri. Editor itu harus teliti karena kalau tidak teliti dapat berakibat kegagalan hasil cetak ya, atau buku kita ini apa sih gitu. Lalu yang tadi ya sudah saya sebutkan, bersahabat dengan KBBI, penulis maupun editor sudah seharusnya berteman baik dengan kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membiasakan diri mengecek kata baik kebakuan maupun ketetapan arti dalam kamus. Kita juga harus memiliki keluasan sebagai modal berhubungan dengan berbagai pihak, misalnya editor ya, tentu editor atau relasi-relasi freelance dan divisi-divisi lain seperti apa ya, rekan-rekan kita. Jadi apabila kita ingin mendiskusikan tulisan kita jadi lebih mudah gitu ya. Nah, dalam proses wasunting ini kita juga harus memiliki penguasaan terhadap bahasa asing. Minimalnya kita tahu istilah-istilah dalam bahasa asing. Nah ya, referensinya itu banyak ya, banyak. Misalnya kan kata-kata serapan begitu kan ya. Nah kita bisa menentukan kata-kata serapan bahasa asing itu betul enggak penulisannya gitu kan, itu kita temukan dalam proses wasunting itu ya. Nah, dan yang paling penting kita ini harus fokus setelah nulis kita fokus wasunting. Jadi tahapannya menulis, kalau saya pribadi menulis sampai selesai, baru setelah tulisan kita selesai baru kita endapkan terlebih dahulu langsung swasunting tadi. Baru setelah itu mengajukan tulisan tersebut pada editor untuk diterbitkan, atau misalnya langsung diajukan platform penulisan online ya. Sekarang kan banyak platform yang bisa itu gitu. Begitu teman-teman yang saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ustaz, suaranya masih di mute. Iya, nggak ada suara. Jadi saya ngomong panjang ke lebar nggak kedengeran berarti. Baik, makasih. Masya Allah materi Kak Sela yang luar biasa. Ya mudah-mudahan bisa menambah literasi pemahaman keilmuan kita tentang bagaimana menulis yang baik. Nah, mungkin silahkan teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin saya didahului dari saya ada beberapa pertanyaan nih Kak Sela. Ya, Gitu. silakan. Terkait penulisan kan biasanya itu ada satu paragraf, satu alinea gitu kan ya. Biasanya ketika pas berbicara menulis itu satu paragraf atau satu alinea itu sampai berapa baris sih gitu. Yang idealnya sehingga tidak terlalu panjang atau juga tidak Ideal terlalu pendek gitu. satu paragraf itu biasanya Nah, berapa kata ya? berapa kata atau berapa baris gitu yang ideal. Oh, Lima nggak terlalu. 5 baris biasanya. Satu paragraf itu paling banyak 5 baris itu. 5 baris kalau dicetak di ini ya, di ini tuh 5. Saya biasanya patokannya itu 5. 5 baris itu berapa kata ya biasanya?
Sudah jadi 5 5, baris ya. 4 atau 5. Kalau lebih itu udah kepanjangan. Udah Oke. kepanjangan, udah nggak enak nanti dibacanya gitu. Jadi sekitar 4 sampai 5 baris. Oke Gitu, Pak oke Ustadz. oke. Nah, terus ketika kita nulis kan terkadang ada bab-bab yang bikin kita jadi agak tersendat dalam menulisnya, Mbak, ya? Ya, Kak Sela ya. Sehingga akhirnya nah, hal-hal yang bikin tersendat itu tuh yang akhirnya mengganggu kita untuk melanjutkan kepada bab-bab berikutnya itu solusi yang paling terbaik itu seperti apa ketika pas kita menghadapi tulisan kita yang memang sebenarnya ada ide-ide baru, tapi karena itu merupakan ide baru dari kita sehingga akhirnya itu jadi penghalang kita untuk, tulisan kita jadi ada nggak tips bisa membuat kita, eee, memulai apa ya, kendala-kendala yang ada itu kemudian bisa jadi kita lanjutkan tulisan kita menjadi tulisan yang membahagiakan walaupun banyak, halangan-halangan di dalam tulisan kita. Karena mungkin ide kita yang mungkin terlalu dalam atau ngejelimet sehingga akhirnya jadi menghalangi kita dalam penulisan kita gitu. Oke, boleh dijawab sekarang ya. Iya iya iya. Jadi pertama kita sudah bahas sebelumnya, kita harus memiliki outline kan, outline atau kerangka karangan ya. Kerangka karangan itu pembahasan hari kemarin Minggu ya. Nah, jadi Iya, kita harus memiliki kerangka karangan, jadi sebagai panduan untuk menulis. Jadi ketika kita memiliki kerangka karangan, insya Allah kita tidak bakalan melenceng kemana-mana. Terus kita juga sudah punya poin-poinnya apa aja yang akan dibahas setiap bab. Eh, mhm, Tips saya biasanya dalam menulis baik buku fiksi maupun non fiksi, saya nulis aja dulu. Saya nggak mikirin edit, saya nggak mikirin swasunting di awal. Karena kalau gitu nanti nggak beres-beres. Oh ini nggak benar, ini nggak benar. Oh ini harus diperbaiki. Jadi kita terus aja muter di situ, nggak lanjut-lanjut nulis. Jadi kita tulis aja sesuai dengan panduan atau outline yang sudah kita buat. mhm, Tulis sampai selesai, baru kita endapkan. Kalau misalnya jumlahnya banyak, jumlah babnya banyak, kita tinggal diendapkan seminggu 2 minggu lah. Kalau 2 minggu kebanyakan ya, seminggu misalnya. Lalu kita baca lagi dari awal. Lalu kita tandai apa yang kurang enak, apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang mau ditambahkan, apa yang mau diedit, baru begitu. Itu biasanya efektif. Biasanya saya efektif kalau melakukannya seperti itu. Karena kalau misalnya kita satu bab, lanjut ke bab 2, tapi kita masih ngelirik lagi bab 1, itu saya nggak maju-maju ke bab 2 karena ngerasa bab 1 itu belum sempurna. Ngerasa bab 1 belum sempurna, ngerasa bab 1 ini belum enak, jadi terus berusaha bagaimana caranya supaya bab 1 ini lebih enak, lebih sempurna. Tapi justru nggak menemukan hal itu karena ibaratnya si otak kita masih panas. Itulah makanya tujuannya kita harus mengendapkan tulisan terlebih dahulu supaya pikiran kita tuh udah jernih, udah dingin, jadi begitu kita dibuka, semua ketahuan di mana letak kesalahannya, di mana letak tidak enaknya gitu. Begitu Pak Ustadz. Kalau saya itu ya pribadi, tapi kebanyakan ini saya sharing sama teman-teman penulis lain juga, mereka juga sama seperti itu. Prosesnya ya udah tulis aja dulu. Tulis aja dulu, mau benar, mau enggak, mau ada typo, mau salah nulis, mau gimana, tulis aja dulu sampai selesai. Karena itu kuncinya, kalau kita misalnya enggak seperti itu, ya enggak selesai-selesai. Karena kita oke, pasti bakalan muter-muter aja di edit itu ya. Jadi kalau misalnya kita ditulis aja dulu, nanti selesai baru ketahuan, baru kita dapat satu karya yang mentah gitu istilahnya ya. Satu karya yang mentah, belum kita poles, belum kita perbaiki, itu udah alhamdulillah banget. Baru kita mulailah mengedit dari awal. Bab 1 kita telusuri satu persatu, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf yang kurang dari naskah kita, begitu Ustaz. oke, mantap mantap mantap. Terus Mbak kalau terkait dengan, tulisan kita kan terkadang dengan banyaknya literasi yang berefek juga kepada gaya sama
bahasa penulisan ya. Ya. Nah, itu gimana caranya kita bisa memastikan tulisan kita itu tetap konsisten dengan gaya dan bahasa yang kita milikin gitu. Dengan literasi yang berbeda dengan gaya bahasanya dan gaya tulisannya gitu. Caranya perbanyak menulis. Karena diri kita itu ibaratnya mengunci gitu, mengunci gaya kita, gaya bahasa kita. Meskipun kita banyak baca, kita hampir terpengaruh kan dengan gaya bahasa buku yang kita baca kan. Nah, tapi kalau kitanya sering menulis, jadi nulis itu sudah menjadi satu kebiasaan gitu, atau apalagi kalau saya misalnya karena menulis itu sudah jadi pekerjaan, jadi udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa, jadi tidak terpengaruh sama bacaan yang kita baca gitu. Dulu awal-awal menulis waktu saya pemula gitu, saya baca buku ini, ya ketika nulis ya gaya bahasanya ikut sama yang saya baca hari ini gitu. Besoknya saya baca buku ini ikut begini gitu. Seperti itu, pas awal-awal juga seperti itu. Tapi lama-kelamaan ketika kita dilatih, kita seperti menemukan jati diri kita sendiri gitu. Jadi kita punya ciri khas sendiri dalam menulis gitu. Begitu, Ustaz. Iya. Nah, terus ada lagi tuh, Mbak. Terkadang kan tulisan kita udah mikir lama gitu kan, kita udah panjang kali lebar nulis, ternyata karakter tulisan kita nggak hidup gitu. nggak nggak hidup, kita sendiri yang bacanya aja pusing gitu, tapi kita maksudnya ngerti gitu, cuman Ya. mungkin karena harus sering dilatih kali ya. Ya. Gitu, Kalau karena misalnya itu. kita nulis non-fiksi, Pak Ustadz, kita nulis non-fiksi, nulis fiksi ya, nulis fiksi. Nulis fiksi itu salah satu cara agar tulisan kita terlihat hidup adalah kita mencintai karakternya. Cintai karakter yang kita ciptakan. Jadi terlebih dahulu karakter yang kita ciptakan, bayangkan seolah-olah karakter itu ada, nyata, gitu. Lalu bayangkan setiap konflik yang ada, yang dialami oleh si karakter kita itu, kita alami sendiri gitu. Bagaimana rasanya, bagaimana itu gitu ya. Nanti otomatis tulisan kita itu bakalan hidup gitu. Bakalan hidup, pembaca itu akan ngerasa bahwa dia ada ikut masuk ke dalam tulisan kita. Seperti itu untuk fiksi ya, untuk novel. Biasanya saya seperti itu. Untuk non fiksi mungkin ya kita harus pertama memperbanyak sumber ya, memperbanyak sumber bacaan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu salah gitu ya. Soalnya kan itu berdasarkan fakta gitu, ilmiah kan ya. Jadi harus sesuai dengan sumber-sumbernya gitu kan. Banyak itu lalu kita terus latih nulis di Ramu, bagaimana caranya kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan itu agar bisa diterima dengan baik oleh pembaca gitu, Pak Ustadz. Oke, mungkin yang lain, Mbak Sofi atau yang lain yang mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau terkait dengan editor, Mbak, dari tulisan-tulisan kita itu biasanya standar yang bisa kita kembali mungkin dari ke pembiayaan kali ya, standar yang biasa kita bisa berikan kepada editor itu biasanya berapa sih standarnya? Apakah udah ada ketentuan baku untuk editor ketika kita udah selesai nulis untuk kemudian di-editing oleh editor profesional gitu? Iya. Itu kayaknya suka tergantung. Ini apa sih apanya? Di Ustadz gimana? Kalau kita udah nulis buku nih, gitu kan, sudah kita nulis buku, kita udah editing, self editing gitu kan, tapi kan belum tentu yang menurut kita benar tulisannya itu benar menurut pembaca, makanya kan kita perlu editor nih. Iya. Gitu. Nah, biasanya standar baku dari editor yang bisa kita berikan seperti apa gitu?
kadang nggak bisa, kita juga kadang nggak bisa nebak ya. Terus setiap penerbit itu memiliki gayanya tersendiri gitu kan. Nah kadang kita ngerasa tulisan kita itu udah, saya pribadi ya, saya ngerasa tulisan saya ini udah beberapa kali proses edit sendiri gitu kan, Nah, saya proses bilang edit salah. sendiri, bahkan saya meminta temen buat cuma ngecek typo gitu kan, tolong ini cek typo, barangkali ada typo atau gimana gitu. Tapi ketika masuk ke penerbit, masuk ke editor, itu coret merahnya banyak. Ini tidak efektif, ini tidak efektif, ini sebaiknya diganti. Banyak sekali PR-nya. Jadi terkadang maunya editor juga kita nggak ngerti kan ya, terutama begini, sesuai dengan gaya si penerbit itu sendiri gitu, Ustadz. Kalau misalnya kita nyasarnya ke mayor, sesuai dengan gaya penerbit sendiri. Kecuali kalau misalnya self editing kita terbitkan sendiri, paling editor cuma membantu yang standar-standar seperti yang sudah tadi saya sebutkan ya, tata bahasa, tanda baca, paling seperti itu gitu. Tidak sampai mengubah isi cerita gitu. Kadang-kadang kalau ada penerbit mayor itu kan kadang-kadang sampai kita mengubah jalan cerita gitu, supaya sesuai dengan maunya penerbit, standar penerbit gitu. Jadi berantakan tulisan kita. Benar. Jadi lama prosesnya gitu. Jadi lama prosesnya. Saya ini novel yang sudah dicetak itu hampir 1 tahun ini. 1 tahun dari tahun 2023 ke 2024 itu prosesnya panjang banget. Itu berapa kali revisi karena memang rasanya kok mereka nggak puas-puas gitu dengan apa yang sudah ditulis gitu. Jadi kadang-kadang ada debatnya gitu. Saya ingin mempertahankan ini, tapi menurut mereka ini nggak cocok gitu. Kayak kadang ada begitunya. Itu kalau misalnya ke penerbit-penerbit seperti itu gitu ya, penerbit mayor, contohnya yang penerbit besar. Tapi kalau misalnya kita menerbitkan sendiri sih lebih mudah ya, karena kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau, dengan apa yang ingin kita sampaikan tanpa mengurangi isi di dalamnya gitu ya, seperti itu. Paling nanti editor cuma membantu kalimat apa yang tidak efektif, yang tidak perlu gitu, tinggal dibuang-buangin aja itu atau minta diganti gitu, seperti itu. Tapi bisa dapetin ISBN tuh Mbak ya, walaupun kita sebagai hanya sebatas self editor aja ya. Nah, itu bisa. Tinggal kita nanti pilih paket penerbitannya yang ber-ISBN. Sekarang kan rata-rata kan ya ada ISBN-nya. Gitu. Oke, silakan yang lain. Mbak Sofi, Bu Lila, Iqbal. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau kesalahan yang paling sering dilakukan saat proses editing apa aja sih Mbak biasanya Mbak? Gimana bisa Ustadz? Kesalahan yang paling sering dilakukan pada saat proses editing? Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, kita merasa bahwa ini udah bener gitu, ngotot gitu. Kesalahan-kesalahan itu kita nggak mau buka kamus, kita nggak mau buka EYD, itu kesalahan-kesalahan dasar dari seorang editor, bukan editor, seorang penulis yang melakukan gitu. Itu kesalahan-kesalahannya seperti itu sih. Bahkan kan kalau editor ada kode etiknya ya, editor itu memiliki kode etik. Salah satunya wajib merahasiakan isi naskah, itu editor ya. Rahasiakan isi naskah sebelum dipasarkan. Editor juga tidak boleh mengambil keuntungan atau ide dari gagasan buku tersebut. Kode-kode etik editor gitu kan. Nah, kita sebagai penulis yang menyunting naskah kita sendiri, kesalahan fatal yang sering kita lakukan yaitu tadi, kita ngerasa benar dengan apa yang kita tulis, ngerasa ini nggak salah gitu kan, padahal salah gitu. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan itu ya kita jangan malas membuka kamus besar bahasa Indonesia, lalu membuka panduan gitu kan, karena namanya hidup lah ya, kita tetap butuh panduan, sama menulis pun kita tetap butuh panduan gitu. Sekelas penulis besar pun pasti mereka masih
memiliki duan gitu dalam menulis agar tulisannya itu baik dan benar, baik dari segi teknis ataupun dari segi isi gitu. Oke. Siap, mantap. Betul. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oh, kayaknya nggak ada pertanyaan ya, Kak Sela. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin kalau bisa nanti buat teman-teman, karena hari ini memang jujur Kak Sela banyak teman. Share itu. Ini saya materinya nanti Oh, bisa siap. di-share ke Kak Han ya. Siap. Oke, mungkin bisa ada closing statement untuk materi hari ini kalau memang nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Ini udah nggak ada pertanyaan kan? Oke ya, untuk teman-teman ya, teman-teman yang ingin menulis, semangat ya menulisnya, jangan putus asa gitu, terus aja menulis untuk mendapatkan sebuah karya yang bisa diterima oleh orang banyak, yang bisa menjadi pelajaran. Untuk proses editing itu sendiri, teman, setelah menulis fokuslah untuk mengedit gitu, periksa, perbaiki, jangan lupa dengan dengan panduan-panduan yang sudah saya berikan ya, yang tadi gitu, itu bukan saya yang berikan gitu, tapi itu memang sudah standar dalam dunia kepenulisan ya, dalam dunia kepenulisan. Mudah-mudahan langkah-langkah yang teman-teman lakukan dalam proses pembuatan naskah ini, mulai dari menulis sampai mengedit, bisa menghasilkan sebuah karya yang hebat ya, gitu teman-teman. Oke, luar biasa. Makasih Kak Sela atas keilmuan yang diberikan. Saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih banyak atas keilmuan yang diberikan, dan diinformasikan permohonan maaf juga karena memang malam ini banyak sekali teman-teman yang nggak bisa hadir karena aktivitas yang sangat padat, termasuk dari guru-guru di pesantren tuh yang mayoritas tapi nggak memungkinkan untuk bisa hadir karena memang padatnya luar biasa gitu. 2 hari ini aja saya baru pulang maghrib gitu. Tapi ini mudah-mudahan karena di-record dan itu akan bisa menjadi referensi ketika mereka offline untuk bisa dapat memahami materi-materi yang kita sampaikan walaupun nggak terlalu banyak pertemuan pada hari ini. Sekali lagi mewakili teman-teman, kami ucapin terima kasih Kak Sela atas sama-sama ilmu yang diberikan, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Pada teman-teman, terima kasih juga atas waktu yang disiapkan ya, dan mudah-mudahan tetap jadi semangat untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik, membuat sebuah karya untuk bangsa kita, untuk menjadikan generasi kita, adik-adik kita menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin pada Kak Sela. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.